Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Winda ya di pembelajaran tematik 3C. Untuk materi hari ini yaitu adalah sikap tolong menolong, gotong royong, dan sikap sederhana. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu menyebutkan arti penting dari tolong menolong. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan arti penting gotong royong. Dan yang ketiga, teman-teman di sini mampu menyebutkan arti penting dari hidup sederhana. Dan yang keempat, teman-teman akhirnya mampu mempraktikkan sikap tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, maupun kesulitan orang lain dengan cara kita membantu secara ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan ataupun tanda jasa. Tolong menolong itu bisa berupa aja, bisa berupa harta benda, tenaga, jasa, maupun dengan yang lainnya. Jika kita ditanya apakah penting atau apakah perlu menolong orang lain, jawabannya adalah iya. Karena dengan menolong orang lain, kita itu meringankan beban atau rasa susah yang dialaminya. Memang manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang memerlukan privasi dalam hidupnya. Namun, manusia juga adalah makhluk sosial yang tidak mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Kita sebagai manusia perlu menolong dan ditolong oleh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, dalam hal sekecil apapun kita memang memerlukan bantuan dari orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Karena sikap tolong menolong adalah sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menolong orang lain, berarti kita meringankan beban orang tersebut. Namun, perlu diingat, dalam menolong orang lain itu harus ikhlas. Tidak meminta imbalan, juga tidak membedakan orang lain. Ini mah ditolong dan dianya orang kaya. Tidak seperti itu ya. Lalu, ataupun tidak mengungkit kebaikan yang telah kita lakukan. Aku mah pernah kan ngebantuin kamu. Nah, tidak ada kata seperti itu. Itu menunjukkan kalau sikap kita tidak ikhlas dalam menolong. Ada beberapa contoh sikap tolong menolong. Contohnya di rumah, kita bantu ibu membersihkan rumah, bantu ayah mencuci kendaraan, atau bantu menjaga adik. Nah, itu contoh tolong menolong di rumah ya. Lalu di sekolah, kita membantu teman yang kesulitan belajar nih, lalu membantu membuang sampah pada tempatnya agar kelas menjadi tetap bersih. Lalu bisa menolong teman yang terjatuh atau misalnya mengalami kesusahan. Lalu contoh di masyarakat yaitu kita membantu kegiatan kerja bakti yang dia lakukan di lingkungan masyarakat, ataupun membantu tetangga yang kesulitan, misalnya memberikan makanan. Siapa tahu tetangga kita kan belum makan, nah kita bisa bantu mengirimkan makanan. Itu contoh sederhana ya. Baik, sikap yang kedua adalah gotong royong. Gotong royong atau kita sebut juga dengan kegiatan kerjasama. Gotong royong itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan atau pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Manfaat dari gotong royong itu sendiri banyak ya, namun kita hanya bahas 3 saja di sini. Yang pertama, meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan serta kekompakan. Yang kedua, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan menjadi lebih ringan dan akhirnya akan cepat selesai. Dan yang ketiga, mempererat rasa kesatuan dan persatuan. Gotong royong sendiri merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia dan mencakup sikap tolong menolong dan sikap kerja sama di dalamnya. Berikut contoh sikap gotong royong. Yang pertama di rumah, nih kita membersihkan rumah secara bersama-sama, namun bagi tugas ya antara ayah, ibu, dan juga kamu dan adik atau kakak. Kita juga bisa berkebun bersama-sama.
Kemudian contoh di sekolah, kita membersihkan kelas secara bersama-sama dan menjaga fasilitas kelas dengan bersama-sama karena fasilitas ini dipakai untuk semua siswa. Lalu yang contoh gotong royong di masyarakat, bisa dengan membersihkan masjid atau ikut aktif dalam kerja bakti dan juga menjaga keamanan lingkungan. Sikap yang ketiga adalah hidup sederhana. Hidup sederhana itu adalah sikap yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Hidup sederhana sangat penting karena mengajarkan dan melatih kita untuk bersikap disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan harta atau uang. Namun, sikap sederhana bukan berarti pelit ya. Hanya saja sikap sederhana itu mengeluarkan uang atau misalnya jajan sesuai dengan kebutuhan saja. Ada beberapa manfaat dalam hidup sederhana. Yang pertama, kita memiliki sikap suka berbagi. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang keempat, hidup tidak berlebihan dan bisa terhindar dari hutang, serta bisa memiliki tabungan atau simpanan uang. Sekian dari Bu Winda materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.